Ya, kita kembali menyapa salah satu penelpon kita lagi. Ini ada Ibu Gloria dari Tangerang. Selamat siang, Ibu Gloria. Ya, selamat siang. Silakan Ibu Gloria dengan komentar atau pertanyaan Anda. Iya, saya ada pertanyaan nih. Kebetulan kan anak saya ini masih kecil ya, masih umur 1 tahun. Nah, untuk menghindari, kalau kekerasan fisik sih ya pastinya kita akan coba hindarkan. Cuman kalau kekerasan lisan ya, tadi ada kekerasan verbal itu, kira-kira apakah, karena saya pernah membaca ini kita tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak boleh. Nah, itu kira-kira yang betul seperti apa ya? Apakah itu juga termasuk kekerasan? Lalu di satu sisi kita juga sebagai orang tua juga nggak pengen anak kita dalam tanda kutip tuh lembek gitu ya. Nanti kalau nggak kita marahin, nanti tahu-tahu ntar di dunia luar kan jangan-jangan dia lemah, kena marah sedikit, nanti taunya langsung down atau gimana gitu. Nah, itu Mbak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Gloria atas pertanyaan Anda. Nah, ini pertanyaan yang menarik nih, karena tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Meisha. Justru kalau anaknya dalam tanda kutip membangkang, tapi sebenarnya bukan cuma membangkang sih, hanya mempertanyakan. Justru itu dia appreciate, karena berarti anak ini kritis dan tidak akan menjadi orang yang manut aja sama lingkungan. Tapi gimana caranya supaya bisa dia bersifat kritis seperti itu tanpa membangkang, tapi kita juga tetap mendisiplinkan. Sebenarnya itu perlu proses ya, nggak bisa kita tiba-tiba umur 6 tahun pada saat dia kita anggap bisa memahami lalu saat itu kita kasih tahu, nggak bisa. Dari kecil meskipun dia belum ya kemudian paham, tapi kita terbiasa mengajak diskusi. Misalnya umur 3 tahun, asumsi kita sebagai orang dewasa, dia nggak tahu apa-apa. Jangan sepelekan ya, jangan underestimate. Dia mendengarkan dan itu di-record. Jadi memang itu nggak bisa tiba-tiba menjadi suatu guidance umur 6 tahun baru kita kasih rule, enggak. Tapi sedikit demi sedikit supaya dia paham diskusi itu membuat logikanya jalan gitu loh. Jadi kalau kita hanya memberikan you don't have to be bla bla bla, kamu jangan ini ya, jangan itu, jangan itu. Tetapi sebenarnya dalam otak dia, dalam pemahaman dia, sebenarnya kenapa sih saya nggak boleh? Tapi itu nggak bisa diekspresikan kan, anak-anak mungkin belum bertanya seperti itu. Tapi sebenarnya pertanyaannya, buat apa sih what's in it for me? Nah, itu waktu yang tepat tuh kapan tuh Mbak Berta? Untuk kemudian kalau kita bisa menganggap bahwa anak ini sudah siap nih untuk sejak anak sudah mulai bisa bicara tata, komunikasi meskipun nggak paham, dia akan bisa mendengarkan kita. Berarti dia sudah menangkap sebuah komunikasi meskipun belum paham secara logis ya. Hubungan sebab akibat, misalnya, Ade, ini mainan seperti ini kalau di tengah jalan nanti kamu bisa tergelincir sendiri. Coba dilihat, ini kan nanti kesandung. Jadi kita memberikan pemahaman tidak serta-merta kasih tahu, tapi disimulasikan supaya bisa lebih mudah. Nah, kalau bilang jangan, terus itu bukan langsung kasar ya, tetapi menurut saya kalau pertanyaan Ibu tadi kan sampai sejauh mana kita tahu kasar apa enggak. Yang penting kalau buat saya jauhkan kata-kata stigma ke anak, nakal, bodoh gitu ya. Jadi labeling tuh jangan sampai keluar walaupun dia sedang bertingkah ya. Tapi kalau tadi pertanyaannya bagaimana kita bisa memberikan dia larangan, sebenarnya kata-kata jangan atau tidak lebih boleh baik. Itu boleh, tapi asal dibarengi dengan reasoningnya, logika di balik itu. Lebih baik adik kalau mau main ini diletakkan di sini gitu. Kemudian kalau misalnya dia kritis ya, karena kita membiasakan diskusi, dia akan muncul. Kenapa? Untuk apa? Emangnya kalau di sini gimana? Nah, kita melatih gitu loh. Tapi memang itu yang kita latih kan. Kita dan orang tua yang baik sebelum dia bertanya kita udah jelasin ya. Jadi kalau kita membiasakan bilang jangan, itu bukan kasar, tetapi membiasakan dia menjadi anak yang penurut. Tapi benar nggak sih Mbak, kalau ada kata-kata jangan atau tidak boleh itu justru ada tendensi untuk rebellious, dan ini mungkin berlaku untuk orang dewasa juga ya. Semakin dilarang semakin dikerjain gitu. Oh gitu ya. Ada nggak sih kayak gitu? Mungkin ada karakteristik tertentu ya, tetapi itu beda-beda. Gitu bisa jadi karena mungkin karakternya dia semakin dilarang semakin enggak. Tetapi sebenarnya tergantung kebiasaan kita juga ya. Kalau misalnya saya pengennya nggak mungkin keluar ya bilang jangan, tapi kadang-kadang kelupaan juga jangan. Kok jangan ya? Dek, lebih baik ini ditaruh di sini. Jadi pilihan kata juga mempengaruhi ya. Hati-hati, pilihan kata itu didengarkan tapi oleh terkesan nggak tegas nggak sih Mbak kalau kayak gitu tuh lebih baik gini, kesannya kayak lebih baik gitu, tapi kalau yang lain berarti nggak salah juga dong gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Enggak juga loh, jangan sepelekan anak ya. Kalau misalnya sekarang anak saya tidak terbiasa mendengarkan intonasi tinggi, kemudian saya intonasi tinggi. Kenapa sih Bunda? Terus abis itu dia akan ngomong gini,
Bunda nggak love sama Enzo, misalnya seperti itu. Oke, ini ya. Kayak gitu. Jadi diberi Masukin hati seperti banget jadi kayaknya. dimasukin hati karena apa? Nggak terbiasa mendengar Oke. seperti itu. Jadi itu tergantung baik. konsistensi yang dilakukan di rumah juga. Oke, baik. Oke. Inilah yang harus diingat oleh setiap ibu Iya. ya. Setiap anak ini pengertiannya apa, sudah sampai mana, dan dia Iya. bisanya tuh dididik seperti apa gitu. But Jadi we're kan not siap-siap perfect ya. loh. It takes a lot of effort and a full-time job Betul. seperti Saya kita masih udah punya bahas banyak tadi pertanyaan ya. lagi ke Mbak Berta, tapi di segmen selanjutnya pemirsa tetaplah bersama kami.